saya mau ke arah pasar ini, saya bilang gitu. Ke tempat om mau mudik bu, saya bilang gitu. Yakin neng, begitu nama warga sekitar tuh. Emang kenapa ya bu, saya bilang. Itu udah bener-bener desa mati yang ditinggalin, katanya gitu. Itu udah gak berpenghuni. Ini om, aku lewat jalur ini, saya bilang gitu. Yakin, katanya gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, Des, kamu gak beres, katanya gitu kan. Maksudnya gak beres gimana om? Saya bilang gitu. Kamu dibawa ke dimensi lain sama penembus itu. Pernah dulu ada yang kejadian kayak gitu juga. Satu keluarga itu bang, cuman waktu itu posisinya naik mobil ya, kalau saya kan naik motor. Itu gak ada yang selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor ini. Nah, di samping gue nih udah ada Kak Desi. Waduh, Kak Desi, gimana Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik, Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak Desi ini. Iya. Nah, tapi sebelum Kak Desi menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Kak. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Bekasi ya. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Kak Desi nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu ya Kak ya? Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Kak, katanya Kak Desi tuh punya pengalaman saat mudik ke kampung halaman tuh. Betul. Ya kan, yang di daerah Cianjur. Sampai akhirnya nyasar dan masuk ke sebuah desa mati atau mungkin bisa dibilang ke dimensi lain. Ya, betul. Dan begitu sampai rumah, teror itu masih terus berlanjut. Kayak seakan-akan setan tuh ngikut lah, ngikut betul. mudik juga gitu kali ya. Oke, Ini penasaran banget sih tentang kisahnya Kak Desi awal mulai seperti apa, terus kemudian kok bisa sampai akhirnya nyasar, terus apa yang dialami aja selama tersesat itu. Nah, nanti Kak Desi akan ceritain ke teman-teman semua dari awal sampai akhir gitu kayak. Betul. Oke, ya wis Kak, mungkin tahan dulu kali kayak ceritanya ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Kak Desi, diminum dulu silakan Kak Desi. Oke, Kak Desi udah siap nih buat ceritain ke teman-teman semua nih. Sudah. Siap ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Waktu itu kan suami ini ngajakin untuk mudik nih pas mau lebaran, seminggu mau lebaran lah gitu ya. Kita dari Bekasi waktu itu sekitar pagi lah karena memutuskan bener. Saya sempat ngedengar cerita kita bakal ngelewatin jalur tapal kuda ini loh. Pernah dengar kan bang cerita tapal kuda ini yang mitosnya memang ngeri, agak sedikit mistis lah ya makanya kata suami oke, kita gimana sampai ke daerah itu sebelum maghrib nih bang. Terus kita prepare dong sehari sebelum mudik ini. Memang di situ kayak saya sempat pirasat
kita jadi mudik nggak ya? Jadi mudik nggak ya? Kata bilang, kayak memang udah punya ganjelan sih sebenarnya gitu kan. Tapi kata suami, ya udah, insya Allah Bismillah. Kata suami, Bismillah. Kita prepare, malam itu udah prepare nih bang. Jadi gimana caranya tuh, kita berangkat itu dari siang. Sekitar waktu itu jam 11 siang kita berangkat. 11 siang itu pas kondisi hujan. Kita berangkat dari Bekasi, nyampe di perjalanan lah sekitar sempat neduh di daerah Sentul itu bang, daerah Sentul, sebelum Bukit Pelangi, karena kan memang dari Bekasi lebih deket ke Sentul sih ya gitu. Neduh sekitar ada 1 jam di situ bang. Pas neduh, karena kan mungkin bawa anak juga nih gitu ya kan, bawa anak. Kalau kita melanjutin perjalanan nggak mungkin dong gitu, karena mungkin apa sih, kasihan di anak lah kita ini. Neduh sekitar udah ada sejam. Terus saya bilang, kita harus bergegas nih, karena waktu itu sampai neduh ini jam 1. Sampai berapa jam tuh? 2 jam lah ya. Kita prepare jalan nih. Udah kita seininya lah pokoknya, se-prepare mungkin gitu ya. Pakai mantel segala macam gitu lah ya. Jalan lagi. Hujan tuh turun lagi bang. Tahu sendiri daerah puncak itu kan memang dingin banget lah ya. Nah, neduh lagi. Sempat neduh itu di jam berapa ya, jam 2 sampai jam 4, karena memang hujan waktu itu posisi deras banget gitu. Kita nggak mungkin dong nih kalau misalkan kita jalan lagi udah basah kuyup, anak kasihan. Setelah neduh di situ udah ada kayak ganjalan, ini kayak ada firasat apa ya, kata saya bilang, itu kok perasaan nggak enak banget nih, kata saya bilang. Terus kata suami, udah nggak apa-apa, itu cuman ini kamu doang, karena katanya suami gitu. Enggak deh, punya emang nggak enak banget nih, kata saya gitu. Terus lagi, ya udahlah kita Bismillah yuk, semoga kita nanti sampai ke tapal kuda ini sebelum maghrib, kata saya gitu. Ya udah, kira prepare sama suami. Terus suami sempat kayak mau berangkat itu kayak sempat disela juga nih, motor nih kok udah mati gitu, kayak memang bener-bener kayak nggak boleh diizinkan untuk jalan lah gitu ya. Saya bilang, ya udah Bismillah jalan pelan-pelan lagi. Sekitar daerah sebelum Cianjur itu Cipanas kali ya, daerah Cipanas itu. Cipanas itu sempat neduh lagi bang. Itu berarti ada 3 kali neduh kan ya. Sempat neduh lagi karena anak rewel banget gitu. Bunda ini dulu katanya gitu. Aku nggak mau hujan-hujanan, dingin katanya. Oh ya udah, neduh nih pas di gerbang selamat datang Cianjur itu bang. Neduh, saya bilang gini, ini udah jam 4 loh. Kita jangan sampai ngelewatin tapal kudanya abis maghrib, saya bilang gitu kan, karena memang jalanan Cianjur itu kan curam banget gitu ya. Sesudah itu ya udah Bismillah pelan-pelan jalan, kemudian tuh di sekitar jam 5 tuh bang, ngelewatin lah, alhasil berhasil nih ngelewatin tapal kuda ini nih. Masuk, karena kita kan memang waktu itu diarahinnya sama map. Pas saya bilang, kok kayak aneh ya, saya bilang gitu, gak sinkron, apa kita lewat sini kali, oh kita ngindarin ini, kata suami gitu. Pas udah ngelewatin, kita awalnya berjalan biasa lah gitu bang ya, ngelewatin permukiman warga, ngelewatin apa, pas lama kelamaan itu semakin asing gitu, semakin asing kok, kayak bener-bener gak dilaluin sama orang. Kita awalnya yang tadinya kita nemu orang satu persatu gitu, kok lama-lama bener-bener sunyi senyap gitu lah pokoknya gitu. Pas di tempat itu kita jalan, cuman hanya ada aliran sungai, sawah gitu bang. Dan ya udahlah, jalan pas turunan kayak apa sih, jurang kali ya, itu kalau dibilang jurang ya, jurang itu ada kayak pohon bambu besar tuh bang. Sempet motor suami trouble di situ, nggak tahu kenapa itu. Alhasil kita neduh, hujan juga turun tuh bang, di situ hujan. Neduh, terus kata suami, kita neduh aja dulu di sini ya, karena posisi motor juga mati di saat itu. Di situ saya udah ngerasa kok kayak sedikit pusing kepala saya, bilang gitu kan. Alhasil karena memang saya gendong anak, menepi di tempat itu. Ada satu gubuk gitu bang, satu gubuk itu kita duduk di atas gubuk itu, ada lewat nih kakek-kakek satu pakai sepeda sama bawa kayak keranjangan gitu loh bang, pakai topi caping. Sempet saya tanya,
karena suami nggak bisa ini gituin motor nih, nggak nyala-nyala juga. Saya bilang kayaknya kita perlu bengkel. Itu udah posisi tuh bener pohon bambu, kayak kanan kiri gitu bang, kayak dipayungin pohon bambu. Itu bener-bener motor udah nggak bisa nyala sama sekali. Saya bilang gini, sempat nanya, Kek, mohon maaf, mau nanya ini bengkel sekitar sini di mana? Saya bilang gitu. Dia nggak ngasih ekspresi apapun bang, itu si kakek itu, cuman nunjuk ke arah selatan. Kata saya bilang, coba kali di depan itu, tapi emang mukanya bener-bener pucet kayak mungkin karena mungkin orang Cianjur itu agak bersih atau gimana ya gitu, pucet. Cuman dia jalan itu arahnya itu bener-bener dari arah belakang saya itu, sedangkan dari arah belakang gubuk ini bang. Saya bilang ya udah, emang sengaja saya cuman kayak ada tanaman cuman hanya 3 gitu, karena saya dan suami ini pencinta tanaman ya bang. Iseng lah saya nih, saya ambil itu bunga. Aku bawa bunga ini bagus deh, bentuknya kayak bunga matahari tapi bukan bang. Kamu jangan sembarang, padahal suami udah memperingatkan di situ, jangan sembarang ambil, ini tempat ini loh, pokoknya wilayah orang lah, maksudnya takut ada yang punya atau gimana, kamu inilah katanya gitu. Nggak apa-apa kali, kayaknya ini cuman hanya liar deh, tanaman liar, saya bilang gitu. Saya petik tuh bang, tuh bunga, saya bawa, saya masukin ke dalam botol waktu itu. Terus saya bilang udah mau maghrib loh, sampai ngomong sama suami, ini mau terusan di sini kita neduh, kata si kita bilang gitu. Terus kata suami, mau gimana, kita dorong juga kan pasti jauh banget, kata suami gitu. Tapi daripada kita di sini loh, di gelap-gelapan, aku nggak bisa loh kena gelap begini. Aku bilang itu memang udah bener-bener gelap banget bang. Padahal masih jam setengah 6 kan, kalau Jakarta ini kan masih agak terang lah ya gitu. Nah setelah hasil jalan, ya udahlah ngikutin suami nih jalan sembari gendong anak, pakaian saya amanin lagi lah, taruh di motor. Pas jalan berapa meter, saya sempat nengok nih ke arah belakang, karena saya ngeliat dari spion, emang bantuin suami ngedorong motor tuh, ngeliat di spion itu kok saya bilang gini, ini bi tar dulu deh, coba spion kamu, saya bilang gitu. Sempet saya arahin nih ke belakang ini, tadi ini perasaan kan gak ada orang, sampai saya bilang gitu. Tiba-tiba itu ramai bang, ada anak-anak kecil pada bermain apa gitu ya, tapi itu hanya kelihatan dari spion. Pas saya nengok balik badan, itu kosong, gak ada apa-apa. Terus lagi yang saya lihat, akhirnya saya ngeliat spion lagi nih, ada orang aktivitas lagi kerja, ada orang apa kayak lagi bertani. Saya bilang, kan ini posisi malam ya, merinding saya sebenarnya, ini posisi maghrib, tadi emang udah nggak ada aktivitas apapun, saya bilang gitu. Terus ya udah, Bismillah, saya yakin ini ada yang nggak beres nih, saya bilang gitu. Bismillah, saya sembari zikir sih sebenarnya. Terus jalan, ngeliat lagi dari spion, rame lagi. Tapi pas bentar yang saya ngomong sama suami, aku mau balik badan dulu. Aku bilang, pas balik badan tuh benar gubuk yang saya singgahin tadi, yang saya sempat istirahat itu bang, itu hanya nggak ada, cuman hanya kuburan batu nisan. Itu di pinggiran jalan sekitar pohon bambu itu. Saya langsung ngomong teriak dong mas suami, Bi, ayo jalan cepetan. Saya nggak berani cerita ke suami, tapi suami di situ udah ngerasa gelagat saya ada yang nggak beres nih gitu. Jalan sekitar berapa meter dari tempat kejadian itu, saya sempat buru-buru kan bang ya, emang sempat kepleset juga di situ, jatuh sama anak gitu. Pas jalan berapa meter lagi, alhamdulillahnya nih bang, ketemu permukiman warga. Sembari ngos-ngosan, karena memang bantuin dorong motor lah ya, lumayan sih jaraknya ada 2 meteran kali jalan itu sampai ketemu permukiman warga. Terus ada ibu-ibu di situ nolongin saya, Neng, dari mana? Dari mana? Asal saya dari Jakarta bu, saya bilang gitu. Mau kemana tujuannya, katanya gitu. Saya mau ke arah pasar ini, saya bilang gitu, ke tempat om, mau mudik bu, saya bilang gitu. Emang tadi lewat jalur mana Neng? Katanya, saya lewat jalur sana bu, saya arahin tuh jalur itu. Yakin Neng, digituin sama warga sekitar tuh. Emang kenapa ya bu, saya bilang, itu udah bener-bener desa mati yang ditinggalin, katanya gitu. Itu udah gak berpenghuni.
Dan itu bahkan jalanannya itu memang hanya lumpur, batu-batuan. Udah bener-bener ada banyak ilalang-ilalang inilah katanya gitu. Terus saya bilang, tapi saya lewat situ ada aktivitas warga loh Bu, saya bilang gitu. Dan itu jalannya bagus, aspal, bener-bener aspal Bang, yang saya lihat itu. Neng, coba ayo ikut saya, katanya gitu. Sempet akhirnya suaminya si ibu tuh keluar. Mungkin cerita dengan bahasa Sunda kali si istrinya ini ke suaminya itu. Neng duduk dulu sebentar, katanya gitu. Istirahat dulu di sini karena udah maghrib, kasihan si Nengnya, katanya. Si anak kan cewek nih ya, masih kecil waktu itu. Nah, dikasihlah minum. Mungkin kadang masih sembari dibacain ayat-ayat apa nggak, terus saya juga nggak ngerti ya. Saya minum itu Bang, air putih itu. Sesudah minum tuh langsung kayak relax, fresh lah gitu ya. Diajaklah jalannya masih ibu ke tempat yang saya singgahin tadi. Baru sampai di depan bibir jalanan itu, mungkin mata batin saya dibuka kali ya masih bapak itu. Itu benar-benar saya lihat bau amis, anjir gitu Bang. Terus ya bener, hanya cuma jalanan rusak yang tanah merah gitu, ini nggak seperti saya lihat yang tanah aspal gitu. Saya cuman istighfar di situ, istighfar. Ditawarin lah singgah sama si ibu ini, Neng, istirahat aja dulu di sini, katanya gitu. Saya ini kan bukan tipe yang maksudnya nggak enakan sama orang lah gitu ya. Nggak apa-apa Bu, nanti saya jalan lagi aja, saya bilang gitu. Tapi yakin Neng, katanya. Yakin Bu, ya udah sembari baca bismillah aja. Dikasihlah tasbih nih sama si ibu. Pelan-pelan ya Neng, katanya. Iya Bu, terima kasih sudah dikasih tumpangan. Sembari suami ngakalin motor, ternyata dikasih tahu di situ ada bengkel, katanya. Cuman emang udah tutup waktu itu Bang, karena malam gak mungkin dong bengkel buka ya. Dibantuin lah sama warga sekitar situ untuk supaya motor sampai nyala. Alhamdulillah nyala nih Bang. Jadi sempat kayak ditanya sama si ibu pas nyala. Udah Neng, bermalam di sini. Mungkin firasat ibu ini emang juga kayak nggak enak loh supaya untuk saya ngelanjutin lagi nih. Tapi nggak apa-apa Bu, saya jalan, saya bilang gitu. Karena saya besok pagi nih harus sampai di rumah Om, perlu malam ini supaya sampai. Karena memang ada amanah dari ibu saya untuk disampaikan ke si Om lah gitu ya. Tapi nggak bisa, ini Neng, di sini rawan, katanya gitu. Nggak apa-apa Bu, pelan-pelan aja bismillah, saya bilang. Pas mau jalan itu, si ibu ngasih kayak daun sirih kayak dibuntel gitu Bang, sama ada benangnya. Saya juga nggak tahu itu gunanya untuk apa ya. Cuman Neng pegang ya ini ya, katanya gitu. Oh, hati-hati, pokoknya ditaruh aja di kantong atau di mana. Oh gitu Bu. Ya udah, saya jalan nih Bang. Pas jalan itu batas berapa meter, emang posisi kanan kiri nggak ketemu rumah lagi nih kita nih, cuman hanya hutan pinus doang. Hutan pinus, nggak ada aliran sungai lah kecil. Jalan berapa meter lagi, motor trouble lagi Bang. Padahal itu bener-bener dicek tuh udah inilah nggak ada apa-apa lah gitu, karena memang posisi waktu itu motor baru, nggak mungkin dong kalau trouble melulu kan Bang gitu. Jalan berapa meter, saya bilang gini, sempet mau jajan nih, karena itu memang dilihat itu ramai pasar gitu Bang, bener-bener kayak pasar malamnya warga gimana sih. Terus ada yang hajatan juga, suara kalau orang Sunda itu kan gamelan ya, kayak gitulah ya pokoknya. Saya bilang gini, aku kayaknya mau jajan dulu deh, lapar, aku bilang gitu. Yakin mau jajan di sini? Masih jauh, ntar di sana juga, kenapa nggak di sana aja? Ya orang udah lapar. Sih sempet debat nih mas suami nih. Lagi motor kamu kan juga mati, kamu sembari nyalain aja dulu, orang ramai warga ini aku bakalan takut, saya bilang. Tapi ini hujan, kata suami gitu. Ya orang rame, saya bilang gitu, nggak apa-apa kali, orang nggak ada, maksudnya saya nggak takut nih kalau rame begini. Ya udahlah, dia sembari suami tuh ngetuprak gitu motor, apalah yang dibongkarin. Ya udah sih asik jajan tuh sama minum, saya minum. Nggak selang berapa lama, alhamdulillah nyala motor. Pas nyala ini jalan lagi dong Bang, kita Bang. Ya kan, ketemu lah bener-bener udah berapa meter, ketemu sama Alfamart di situ. Saya juga nggak tahu nih ya, ini Alfamart bener-bener nyata apa bener ama gimana gitu. Tapi alhamdulillahnya ada warga sekitar nih lalu lalang. Saya sempat takutnya sebelum kejadian yang tadi nih, yang tempat pertama ini. Pas udah sampai
Alfamart, duduk dah ngaso tuh ya bang ya. Ketemulah warga di depan Alfamart. Neng kayaknya bapak-bapak sih waktu itu posisinya. Dari mana Neng asalnya? Saya dari Jakarta Pak, saya bilang gitu. Mau ke arah mana? Katanya mau ke arah pasar ini, saya bilang gitu. Oh, tempat saudara? Iya, saya bilang tempat Om, kata saya bilang gitu. Tadi lewat jalur mana Neng? Ini Pak, kan jadi itu situ kayak model cabang gitu bang. Nah pas Alfamart itu pas belokan dari arah kiri, saya unjukin yang ke kanan. Kanan katanya gitu. Yakin Neng? Yakin bang, Pak, saya bilang gitu. Itu mah sungai, emang Neng bisa lewat sungai? Sempat mikir lagi dong, sungai? Bisa kok Pak, tadi motor saya bisa, sempat saya bilang gitu. Neng, coba Neng, sini Neng. Sembari ketawa nih si bapak nih. Sempet kayak, emang kenapa Pak? Saya bilang gitu. Saya diunjukin nih ke depan Alfamart itu, keturunan itu. Dari situ, saya ngeliat, iya bener bang. Itu aliran sungai. Ternyata bukan jalanan yang saya lewat tadi. Wah, saya bilang, kata suami gini, kamu ada apa sih? Katanya gitu kan. Kamu salah apa sih? Katanya gitu. Gak ada apa-apa, sampai saya bilang emang saya ngelakuin apa, sampai saya bilang gitu. Saya gak ada ngomong bahasa gimana-gimana di tempat tadi juga, katanya gitu. Terus coba deh ini dulu, bismillah dulu, kamu cuci muka dulu apa ambil wudu dulu kek, katanya gitu. Suami ngajurin gitu dong. Ya udah, saya nurut dong kata suami, numpang sebentar ke Alfamart ini kan boleh lah kalau pakai kamar mandinya ya bang. Cuci muka itu udah isya bang, jam 8. Bismillah, saya bilang, udah ya, kata suami, jangan berpikiran aneh-aneh. Suami sempet duganya nih, karena memang suami tahu saya ini bisa ngelihat apapun itu gitu, maksudnya gitu. Sempet kayak, udah relax, fokus ke tujuan, kata suami gitu. Ya udah, Bismillah dong bang ya. Jalan, ternyata alhamdulillah bang, keluarlah dari desa itu, gitu. Ketemulah jalan raya. Jadi kita ngubek di situ tuh ada harusnya itu berapa jam lah ya, harusnya nyampe nih, kita lihat dari map, ternyata kita memang lebih dari perkiraan gitu. Pas sampai rumah Om itu sekitar jam 10 malam. Istirahat dong bang ya, biasalah, baru nyampe bercengkerama dulu gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Oh ya, Om mau tanya, katanya gitu, kamu kemarin itu pas mau kesini itu, pas yang kamu bilang di tapal kuda itu kan kamu udah sampai tapal kuda, harusnya dari tapal kuda itu kamu nyampe kesini itu sekitar berapa jam doang? Kok kamu nyampe ke sini malah lebih dari itu? Harusnya yang dari tapal kuda ini sejamnya sampai ke rumahnya dia bang. Ternyata 4 jam lewat sampai ke rumahnya si Om ini. Itulah buat pertanyaan si Om. Saya ceritain dong nih bang. Ini Om, aku lewat jalur ini. Saya bilang gitu. Terus, yakin katanya gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, katanya gitu. Des, kamu gak beres, katanya gitu kan. Maksudnya gak beres gimana Om? Saya bilang gitu. Kamu dibawa ke dimensi lain sama penembus itu. Nah maksudnya gimana? Saya bilang gitu. Emang sih sempat saya cerita nih, mau ngomongin saling sharing lah ya bang. Sempat Om, saya sempat di tempat singgah tadi itu, di gubuk tadi sempat terlelap tidur. Mungkin karena capeknya ya, tidur sembari duduk gitu bang. Di bayangan saya itu kayak ada satu mobil bang, kejadian satu mobil itu meninggal di situ karena dirampok. Ternyata bayangan saya itu dilontarkan nama si Om ini. Des katanya, jalanan yang kamu lewatin itu dulu bekas, makanya nggak dipakai, sekarang ditutup. Dulu bekas ada di situ, satu mobil dirampok, mayatnya dipendem di situ, katanya gitu. Kaget dong saya bang, lah kok sama bayangan yang di penglihatan saya nih. Untung kamu dikasih selamat. Pernah dulu ada yang kejadian kayak gitu juga, satu keluarga itu bang, cuman waktu itu posisinya naik mobil ya, kalau saya naik motor, itu nggak ada yang selamat 80%. Untung kamu dikasih kesempatan untuk nyampe ke sini. Mungkin bantuan yang sirih ibu kasih itulah ya, daun itu gitu. Ya udah, kata si Om gini, nanti pas pulang Om antar, katanya gitu. Sudah dong bang, lebaran udah lewat, udah terlaksana.
sehari setelah lebaran itu sempat si Om ngasih inilah arahan ya, cerita lah tentang desa itulah, kejadian-kejadian horornya ininya. Dulu malah lebih sadis katanya gitu, kejadian sebelum saya nih. Itu pernah ada yang bahkan di itu nama penunggu situ gitu bang, bener-bener gak dikasih ampun, karena kata si Om sempet ngambil apa sih ya waktu itu, Om pernah cerita gitu ya, iseng juga mulutnya, bahasanya dia mungkin yang bikin penunggu situ inilah ya. Pas ngobrol-ngobrol, ya udah tibalah hari kepulangan saya ke Jakarta nih bang. Kepulangan saya ke Jakarta ini diantarlah sama si Om dari rumahnya ke tapal kuda itu untuk ke jalan akses jalan rayanya itu. Setelah dia diantar, sempet pelan-pelan aja, memang posisinya hujan juga bang, jadi pulang pergi itu memang diiniin hujan gitu. Nah saya bilang, Om kok kesini cuma berapa jam doang, sementara sih kemarin sampai 5 jam loh Om, saya bilang gitu. Terus kata si Om, nah itu katanya gitu, itu ya katanya gitu. Ya udah, prepare dong bang, jalan lagi nih dari tapal kuda itu. Memang waktu itu posisinya dari Cianjur ini ya, dari Cianjur ini karena si Om gak mau terjadi apa-apa lah sama saya, itu sengaja siang nih dari Cianjur jam 12 sampai ke tapal kuda itu setengah 2 bang. Saya ngobrol dong, saya sempat berbincang-bincang dulu nih sama Om. Tapi waktu udah lewat itu Om, itu nyampe jam 5. Iya itu, makanya kamu dibawa dimensi lain. Makanya kenapa Om arahin kesini, takutnya kamu menemukan itu lagi nih, katanya gitu. Bener-bener bang, itu dari rumahnya si Om itu memang ketemu jalan raya layaknya ya manusia perkotaan lah ya, beda sebelum saya nyampe ke situ gitu. Pas udah dari Cianjur itu jam 2 tapal kuda itu ke Jakarta nih bang, saya ke Jakarta lagi, sempat istirahat lah arah balik nih ya, istirahat di daerah Puncak Pas itu bang, istirahat di situ. Ini lagi emang nggak ada kejadian apa-apa gitu, have fun aja sama suami gitu. Sempat kayak emang ada pirasat kayak nggak enak juga, kayak saya ngeganjel apa gitu ya, kayak ada yang tertinggal gitu di situ gitu, di tempat. Tapi keingetan itu tempat itu lagi gitu bang. Pas mau arah pulang sempat istirahat tuh sampai jam 3 ya, sampai rumah itu posisi maghrib. Waktu itu maghrib kita bersih dong bang, prepare lah. Saya bilang udahlah pakaian nggak usah dibenahin karena memang udah capek banget, saya bilang. Jadi di malam itu kayak saya ngegendong apa gitu bang, pokoknya pundak nih bener-bener berat banget. Saya pikir apa efek ngegendong si dede ya, capek atau gimana, saya bilang gitu kan. Terus emang kepala sedikit pusing bang, kata suami. Saya sempat ngeluh ke suami, ini ada apa sih, pundak aku kayak berat banget, sampai sih ngomong gitu. Terus kata suami, nggak ada apa-apa bun, udah kamu efek capek, udah jangan suges dulu, kata suami gitu. Kamu kadang gitu sih, kata suami gitu. Ya udahlah ya, saya buat tidur. Tapi di dalam tidur saya tuh ke tempat itu lagi bang, perasaan saya dibawa lagi ke tempat itu, dibawa alam sadar saya gitu. Udah dong, akhirnya saya malam bangun ngambil wudu, sholat nih ya. Udah, ada apa sih, saya bilang gitu. Terus malam itu memang belum ada reaksi apa-apa. Di malam berikutnya, biasa siang itu ngejalanin aktivitas normal nih gitu ya bang. Di malam berikutnya tidur kita nih, tidur awal jam 9. Itu jam 12 malam ada yang gedor pintu, tok katanya gitu. Saya nyuruh suami, siapa sih malam-malam bertamu, saya bilang gitu. Terus nggak tahu, coba buka pintu, kata saya bilang gitu. Dibuka sama suami, nggak ada orang bang. Tidur lagi lah nih suami. Ya udah, diketok lagi. Itu ketokan kayak kenceng banget gitu bang, dor gitu. Ini siapa sih malam-malam, saya bilang sama suami gitu. Rame banget, karena kan posisi kami itu tinggal di perumahan bang. Kalau di Jakarta oke lah, banyak, maksudnya ini sempit lah gitu ya. Tinggal di perumahan loh kita nih,
Gak mungkin kan ada anak iseng, saya bilang gitu. Tapi kata suami, mungkin itu satpam atau gimana. Udah lah pikir positif lah di situ ya bang. Tidur kembali nih bang. Ya udah, sampailah di pagi hari nih. Di pagi hari saya beresin baju nih yang kemarin belum sempat diberesin. Saya nemuin bunga itu memang saya ngambil bang dari tempat itu, diisi air, dimasukin ke dalam botol, sama benda keris kecil bang, itu dibalut sama kain putih. Saya tanya sama suami, ini punya kamu bawa beginian mudik kemarin? Apa sih, aku kan nggak buka-buka tas, kata suami gitu. Lah, ini dari mana asalnya? Saya bilang, saya tanya nih pihak si om, saya telepon. Siapa tahu kan, saya pikir itu buat pegangan saya di jalan atau gimana gitu ya. Saya tanya si om, halo om, iya kenapa des, katanya gitu. Ini ada sempat sebelumnya saya foto nih, saya kirim ke si om ini. Terus coba deh om buka WhatsApp, buka foto. Saya bilang, dibuka sama dia, ini apaan? Dia malah balik nanya ke saya bang, ini apaan? Kok nanya sama Desi tahu gini-ginian. Itu bukan om yang bawa, katanya gitu. Ini kok bisa ada di tas Desi om, katanya gitu kan. Alhasil si om mungkin nanya sama orang pintar di sana nih bang. Kamu udah nanya nih, telepon lagi lah, jeda 1 jam dari saya yang saya nanya itu. Kamu jujur ya Des, katanya gitu, kata si om. Kamu bawa apa? Nggak bawa apa-apa, saya bilang gitu. Kamu bawa apa di tempat yang kamu unjukin ke si om, katanya gitu. Desi cuman jujur lah saya metik bunga om, bunganya bagus, saya kirim dong fotonya. Aduh, digigit sempet kayak ngelan napas ya dia. Aduh, kamu gimana sih, katanya, jangan sembarangan Des. Kenapa emang om? Kamu tahu nggak itu bunga apa? Digituin. Bunga apa ya om? Itu bunga buat menanemin mayat-mayat yang ada di situ, jenazah yang ada di situ, kata si om gitu. Saya kaget dong bang. Terus kalau kamu itu cabut, itu jenazah arwahnya pada kemana-mana, digituin bang. Campur aduk dong bang, lemas kayak gimana sih bang, kayak seolah-olah kayak saya memang berbuat benar-benar salah gitu ya bang ya di situ. Terus gimana om, saya lemas. Kamu balik lagi ke Cianjur. Balik, saya bilang gitu. Iya, artinya gitu. Kamu balik, minta maaf ke tempat itu, ntar om dampingin. Hari itu, bahkan udah sore tuh bang, suami sama saya, kalau kamu gak segera dibalikin itu bunga, kamu yang celaka nanti, katanya gitu. Terus kata si om gini, kalau kamu gak sempet ke Cianjur ini, kamu buang itu ke laut jauh-jauh, katanya gitu. Yakin om, saya bilang gitu. Terus ini bakalan ngefek gak ke saya bilang gitu kan. Udah nurut ya, katanya gitu. Saya buang nih ke laut bang. Waktu itu saya buang ke laut daerah Ancol bang, itu Marta Dinata, tahu kan ya bang. Saya lempar ke situ. Saya sembari kayak ngomong minta maaf gitu ya, agar arwah-arwah itu nggak ke saya tapi masuknya ke laut itu gitu. Kata si om, saya telepon dong, baik telepon. Om, ini saya udah saya lempar ke laut, katanya gitu. Kalau bisa, katanya gitu. Kalau bisa ini sih, kata dia, kamu balik lagi ke Cianjur ya, katanya gitu. Terus gunanya apa saya lempar itu, tapi saya harus balik lagi ke Cianjur nih, saya bilang gitu. Terus kata si om, bukan gitu, katanya gitu. Kamu udah ngelanggar, katanya gitu. Melanggar apa ya om? Ya udah, pokoknya kata dia gitu. Terus akhirnya suami ini debat nih mas suami, makanya kalau kamu kayak gitu jangan iseng, kata suami gitu. Terus gimana? Aku takut, aku bilang gitu kan. Mau kita balik lagi ke Cianjur atau gimana? Tapi kan itu udah dibuang, bunga udah dibuang. Ya udah, ntar kalau misalkan bisa, besok kita balik lagi lah ke Cianjur karena posisi udah malam. Ternyata bang, itu malam itu pas kita tidur itu diganggu lagi malamnya, ada yang gedor gitu juga. Saya bukain lagi nih, nggak ada lagi orangnya. Tidurlah saya lah ya, tidur. Dalam impian saya itu kakek-kakek yang datang
yang saya tegur pas di kejadian tempat itu gitu. Dia cuma hanya bicara ke saya, balikan katanya gitu kan. Saya nanya, balikan apa ya? Saya bilang gitu kan, tolong minta dikembaliin pokoknya. Dia bilang kembalikan gitu ya. Saya nggak ada dari tempat itu sih, nggak ada ngambil barang atau apapun bang gitu ya. Saya telepon lah, udah pagi ini, menjelang pagi nih ya. Saya telepon si om, saya cerita lah kronologinya, ini kenapa ya om, saya masih di ini aja, bahkan yang kakek-kakek saya tegur waktu kejadian ini masih datang ke mimpi saya bilang gitu. Terus kata si om begini, yang kemarin kamu foto ke om apa? Katanya gitu. Ini masih ada, itu bener-bener kayak keris kecil itu bang, bener-bener kecil, dibungkus kayak lawan putih gitu. Ya udah deh gini aja, kata si om. Sempat marah juga sih, kamu balik lagi ke Cianjur. Lah ngapain sih bilang gitu kan, gak usah keras kepala katanya gitu. Balik bang, akhirnya saya nggak mau bawa anak nih, takutnya berisiko ya. Saya sama suami, saya ngomong, Bi balik lagi kita ke Cianjur, kita bilang gitu. Terus kata si om, segera ya, biar kamu nggak kenapa-napa katanya. Saya bener-bener itu saya jaga banget itu bang, keris itu sampai saya kantongin kan ya. Pas saya balik lagi ke Cianjur dari Jakarta lagi nih, jam berapa waktu itu ya, kan memang udah sore sih ya. Duh, takutnya ngalamin ini lagi. Akhirnya saya nggak mau sampai ke daerahnya si om nih. Saya mau om jemput. Saya bilang sebelum masuk tapal kuda, om udah jemput di tapal kuda, saya bilang gitu. Ya udah nanti om jemput, takutnya kan saya iniin lagi lah ya bang ya. Nah pas saya sudah ketemu sama om, sempet singgah di rumah temannya om nih bang, yang mungkin juru kunci situlah ya. Sebelumnya kita bincang-bincang dulu nih ya, masih si siapa bapak inilah gitu ya. Bapak ini ponakan saya nemuin ini katanya gitu. Jadi sebenarnya cerita nih juru kunci ini, kakek-kakek yang ada di ini kamu itu bukan korban itu katanya, yang ada di dalam mobil itu memang itu bener, tapi itu memang udah penunggu daerah situ gitu bang. Tapi saya sempat nanya, ini kenapa, maksudnya arti dalam ini tuh ada keris di saya katanya gitu, karena kamu ngedudukin makamnya itu digituin, dia nggak suka. Tapi kan artinya apa, maksud saya dipegangin keris seperti ini, saya bilang gitu. Kata si bapak itu tanya jawab lah sama saya di situ ya, ada pesan dia nggak mau tempatnya dipijakin sembarangan, kamu nggak assalamualaikum nggak apa katanya gitu kan. Ya saya mohon maaf kalau memang saya salah, saya nggak tahu, emang setahu saya itu tempat untuk berteduh, saya bilang gitu. Karena ibaratnya saya nginjek itu bang, rumahnya dia lah gitu ya. Terus diantar lah, ayo kita balik lagi ke tempat itu katanya gitu. Tapi saya nggak bisa kalau ke situ lagi, tapi ini karena kamu yang melakukan, harus kamu yang ngembalikin itu keris ini katanya gitu. Saya tanya, kenapa harus beliau menitipkan keris ini ke saya bilang gitu kan. Saya nggak mau, saya kan orangnya yang benar-benar harus tahu lah gitu ya. Kata si bapak itu gini, menandakan bahwa kamu harus balik lagi ke sini katanya gitu, untuk minta maaf katanya gitu. Oke, saya balik nurutin nih bang. Malam itu juga jam 7 malam ke tempat itu. Ternyata pas saya sama si om, suami dan bapak itu ke tempat itu, memang itu hanya kuburan satu bang, sama aliran sungai dan jalanan yang benar-benar usang lah gitu, dan benar-benar ditutup gitu ya bang ya. Dan bahkan malam itu emang benar-benar bau anjir dan amis gitu ya bang. Saya minta maaf ke tempat itu, saya minta maaf kalau saya punya salah di sini, saya bilang gitu. Gimana, terus katanya gitu kan, udah dong, saya udah acara itu udah saya lakukan gitu ya, saya balikin itu keris itu. Menujulah kita balik lagi nih bang. Kata si om nanya, mau nginep di sini katanya gitu. Terus saya jawab, nggak usah om, balik lagi ke Jakarta, kata saya bilang gitu. Tapi pas jalan berapa meter, kayak mungkin di depan saya ini, karena waktu itu posisi motor nggak bisa lewat bang ke tempat itu,
hanya cuma sampai depan warga yang pernah saya ketemu ibu-ibu itu doang. Kita ke situ jalan. Saya sempat mikir, kok kemarin motor saya bisa ya ke sini ya, kata saya gitu. Itu kamu dibawa masuk ke dimensinya dia, kata si om gitu. Terus pas saya, jadi si om, si bapak itu jalan lebih awal di depan, saya sama suami di belakang. Saya kayak nengok arah belakang, ada lah kakek-kakek itu berdiri. Jadi berdiri ke arah belakang itu, saya lihat dia ngeliat dengan bener-bener tatapan datar bang, nggak ada senyum nggak apa, cuman hanya ngeliatin ke arah saya gitu, kayak mungkin saya udah minta maaf, mungkin dia oke, ya udahlah gitulah ya. Terus pas udah sampai situ ketemu lagi ibu ini lagi yang pernah nolongin saya ngasih itu. Neng, kok balik lagi? Saya diceritain lah pakai bahasa Sunda sama si om ini. Udah cerita si ibu ini, emang Neng bawa apa? Bunga bu. Ya Neng mah sembarangan sih katanya gitu. Iya, saya minta maaf ya bu, saya nggak tahu kenapa kemarin nggak cerita. Kalau memang cerita kan mbak abis ngambil apa dari situ, si abah ngasih nih katanya gitu. Setelah ngasih, udah kita pulang ke Jakarta nih bang. Dan benar di situ yang tadinya badan saya berat atau apa gitu, itu benar-benar rileks kembali seperti inilah gitu. Saya terus kata om, lain kali udah ya, jangan ada kayak gimana lagi. Udah benar-benar kembali ke Jakarta sampai sekarang ini aman gitu. Ya cerita dari saya gitu bang, pengalaman saya mudik. Diminum dulu silakan Kak Desi. Ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Kak Desi saat mudik sebelum lebaran kayak Iya, yang dimana mau mudik ke Cianjur. Iya. Kayak ini karena apa namanya, bentar lagi mau mudik juga teman-teman semua nih. Yang pertama tuh sebelum ke kisahnya Kak Desi nih ya. Iya. Yang pertama kondisi motor harus fit juga. Iya betul, itu sih. Terutama satu-satunya. untuk yang naik motor nih. Iya yang tuh. Terus kemudian apa namanya, kitanya juga dalam kondisi sehat. Iya. Betul. Terus fit, nggak boleh ngantuk. Iya betul. Gitu. Terus kemudian barang bawaan jangan terlalu overload. Iya betul, itu bisa. Gitu kan kayak, karena kan pengaruh faktor keselamatan juga kan juga ya. sih, Terus kemudian kalau misalnya bawa anak sampai depan ada juga ada, tuh, ya, kan kadang kasihan kan kan. banyak lah gitu Banyak lah ya. lah, mendingan salah satu atau istrinya yang suruh naik kereta, Iya, naik bis, ngalah lah ibaratnya ngalah lah satu gitu lah, ya. ngalah berapa demi faktor keamanan dan juga kenyamanan gitu Iya. kan, karena ada keluarga menunggu di rumah Iya, kan betul. gitu ya. Karena cuaca sekarang kan lagi nggak bagus sih bagus sebenarnya. juga gitu. Oke, itu ya semoga ya, mungkin ada juga yang lagi nonton pas mudik, hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan gitu ya. Oke, Kak, Ya. kita ngomongin ke kisahnya Kak Desi nih, yang dimana mudik ke Cianjur. Normalnya berapa jam kalau dari rumah Kak Desi di Bekasi itu? Bekasi Cianjur itu normalnya ya sekitar 4 jam ya bang. 4 jam. Itu lewat Jonggol berarti ya? Kalau Jonggol bukan ya? Langsung lewat ke Bukit. Bekasi, Bantar Gebang sampai ke Sentul. Kalau saya yang jadi nggak ngelewatin oke. Jonggol nih. Berarti gitu. 4 jam. 4 jam 5 jam normalnya lah. Sama istirahat. Kalau mudik kan pasti yang pertama barang bawaan banyak, capek, Iya, bawa anak juga. 5 jam lama istirahat Iya, lah. Walaupun deket, tapi ingat kalau capek istirahat. Istirahat lah, itulah gitu. yang penting lah ya. Oke, taruhlah 5 jam. Nah pas Iya, itu 5 jam. berapa jam pas mudik kemarin? Kalau dihitung sih ya bang ya, dari jam 11 sampai jam 11 malam lagi kita baru sampai. 12 jam, 12 jam itu berarti tuh ya? bener 12 jam itu. Oke. Nah, kalau misalkan kita pikirin kan, kayaknya nggak masuk logika nih 12 jam. Kayak nggak normal, itu mah kayak Iya. udah nyampe ke Jawa kalau bilang Bisa lah ya. ke Surabaya 12 juga jam. bisa tuh kan. Oke, itu naik mobil Surabaya full tol. Kalau Iya. naik motor kayak lebih dari 12 jam. Oke, 12 jam dari Bekasi ke Cianjur, ini banyak banget kejanggalannya Iya, kan tadi betul. kan. Yang pertama kayak masuk ke sebuah desa mati. Iya. Yang kemudian yang kedua kayak ngelewatin apa namanya, Pasar pasar Bulit gitu gitu ya. kan. Pasar Terus kemudian Bulit. ada kayak di hajatan biasanya tuh
ada aja orang-orang jualan tuh, entah itu martabak, Iya, entah itu tahu, tuh, gorengan, iya, kayak gitulah. jajanan gitu ya. Tapi Jajan-jajanan. saya berpikir emang pas di situ logikanya masa iya mau lebaran ibaratnya puasa ini ada orang hajatan loh. Biasanya kan memang Habis lebaran habis biasanya lebaran baru biasanya tuh, sih betul. sempat anehnya sempat berpikir Ya di situ emang ya. ada puasa tapi dikit banget. Minim loh. lah ya, Bang, Iya, minim iya, banget karena lah ya kan nggak seperti mungkin itu. kan nyuguhin pas bulan puasa betul, gitu, prasmanan Nggak siang-siang mungkin bolong, nggak banget mungkin sih kan ya ya. kan. Oh iya Nggak juga mungkin ya. banget sih. Paling Oke. itu juga maksudnya di bulan Ramadan masih ya hajatan sih kan gitu kan kalau Iya. berpikir secara ini. Terus kemudian Kak Desi kan pengen jajan tuh. Iya, Pengen jajan apa, masih ingat ke pas itu? waktu itu posisi jajan bakso cilok ya. Cilok. Terus sama minuman, tapi pas sesudah saya sadar sampai Alfa itu minuman itu tahu nggak Bang, botol kemasan yang air putih yang zaman ada rasa-rasa dulu. Sedangkan sekarang ini kan udah nggak keluar lagi ya. Itu saya emang megang botolnya, kok ini kayak keluaran tahun berapa gitu Bang. Itu juga warnanya itu bener-bener bukan warna air putih mineral. Oke, jadi kayak kemasannya kayak kemasan jadul. Iya, gitu yang ya. ada apa minuman yang zaman dulu aqua yang rasa-rasa itulah pokoknya lah kan ada tuh ya yang Iya, keluaran tapi tahun kalau berapa. sekarang kan nggak mungkin Nggak ada. mungkin kan Iya. gitu, sedangkan kejadian kan baru gitu. Oke, dan misalkan ada masa botolnya kan Nggak mungkin banget iya. gitu. Oke, nah terus kemudian biasanya mudik pernah ngelewatin itu gak? Nggak pernah sih Nggak pernah, sebelumnya. berarti baru pertama kali itu masuk Iya. ke area yang nggak tahu tuh apa namanya, bawahnya jurang, Nah kali. itu pas sesudah sama si Om ini, pas pulang ini, pas diantar sama Dedi Pandu, ternyata Bang itu nggak ada jurang, nggak ada apa Bang. Oke, kalau misalkan tadi kan ternyata kenyataannya jalur yang dilewati nama Kak Desi itu dulunya ada bekas kejadian. Iya itu. Oke, kalau di jalan kan pasti ada aja lah yang dimana di jalan bekas ya orang tabrakan Iya, gitu kan, gitu. terus orang jatuh namanya di jalanan gitu kan. Betul. Tapi ternyata ada satu mobil yang dirampok di situ. Iya itu sih menurut kesaksian warga sekitar situ ya gitu. Oke, nah terus kemudian kan ini juga jadi poin juga nih yang tadi Kak Desi suka tanaman, ada tanaman yang kayaknya menarik diambil. Iya Nah itu kan jadi poin juga untuk Iya, teman-teman betul. semua nih. Kalau kita ya udah, kita emang suka tumbuhan, nggak cuma tumbuhan aja. Iya, benar. Kita suka apalah. Ketika di jalanan ya udah nikmatin aja gitu. Ya kan, lihat iseng, keindahannya, ambil jangan lah iseng gitu ya. kan gitu kan. Takut. Sebagus-bagus tanaman itu karena Betul. mungkin di situ emang nggak ada pemilik ya, tapi kan kita nggak tahu di alam lain. Iya gitu iya, ya kan Heeh. kadang gue juga kan suka tanaman ketika di jalanan, Iseng tanaman-tanaman liar, wih kok ini Bagus ya, rimbun banget, gitu. bagus gue petik atau gue stick bisa banyak nih, tapi ya Iya. udah jangan, bukan hak kita. Iya gitu. Gitu maksud kan? saya, iya bukan hak Oh kita, iya gitu. iya itu jadi poinnya tuh ya Iya, kan. Terus kemudian nih biasanya kan kalau di sebuah desa, di sebuah kampung, kalau malam itu kan sepi ya pasti Iya, kan. pasti itu Biasanya habis maghrib aja itu sepi. Iya. Tapi sepinya itu bukan sepi yang bener-bener orang tuh nggak ada yang di luar rumah. Iya. Tetap betul. ada Tetap tapi ada. dikit. Iya minim lah gitu. Bisa habis maghrib ya ini kan mereka kan pada sholat pada apa, terus kemudian habis bisa biasa nongkrong depan rumahnya, di teras Nggak ada rumahnya. aktivitas apapun. Iya, nah ini Kak Desi lihat orang begitu gak? Aktivitas orang gitu. Ya itu di tempat kejadian. Cuma itu doang berarti? Iya, kayak ada pekerja lagi nandur sawah, kayak ada anak lagi main-main, ada pekerja lainnya di tempat yang saya sempat istirahat itu. Oke, berarti kayak seakan-akan kayak beneran di desa gitu loh. Iya. Kehidupan di desa, nggak kayak kehidupan di desa aneh-aneh gitu. apa. Heeh, Tapi bener. anak kecil main malam-malam biasanya enggak ya? Iya, Itu makanya jadi sebuah tanda tanya sih tanda sebenarnya tanya. gitu. Iya, iya. Makanya saya sampai penasaran ngelihat berkali-kali di spion ada, di belakang nggak ada. Saya lihat langsung nggak ada. Gimana sih? Saya sempat mikir ada apa sih sebenarnya? Saya sempat begitu. Oke, nah terus kemudian yang gubuk tuh. Iya. Kan sempet istirahat di gubuk. Biasanya kalau orang mudik di lewat mana aja, di Pantura ke lewat mana, kadang kan ada satu Ada tempat gubuk, gubuk gitu, terus kemudian ada yang jualan teh, kopi, Iya, gitu. itu jadi alternatif buat kita ngelepas Lelah. gitu kan. Pasti tuh kadang misalnya nggak ada gubuk, kadang ada beberapa orang yang rumahnya di pinggir jalan, dia punya halaman, dibuka parkiran buat sekedar orang istirahat, dia nggak buka jajanan, ya udah istirahat sini deh, kayak rest area lah bahasanya Area lah. dadakan lah ya. Iya kan,
masuk terus udah tiduran aja lu di teras rumahnya kan pasti begitu tuh. Betul. Ya kan, nah tapi ini digubuk. Iya, itu digubuk benar. Digubuk, biasanya kan gubuk itu kalau di desa tuh dijadiin tempat buat nongkrong anak muda tuh. Iya, biasanya ya. Jadiin pos jaga, Iya, pos jaga gitu. siskambling, apalah. Nah itu di kanan kiri depan belakang gubuk ada rumah. Tetap Nggak ada ada. rumah. Oh nggak ada. Nggak ada emang. Berarti gubuk tuh kayak di tengah jalan. Tengah jalan banget itu. Oh. Hanya dikelilingin kayak pohon bambu-bambu hijau yang gede-gede gitu, Bang. Oke, berarti itu ternyata pas dikasih tahu itu bukan gubuk. Iya, pas saya balik lagi Bukan setelah cuma bukan gubuk, tapi itu nggak ada gubuk. emang nggak ada, itu hanya sebuah makam satu di situ. Oh. Gitu. Pas Nah, saya sudah penglihatan Kadesya sama suami apa? Gubuk, tetap gubuk tetap gitu. gubuk. Sempat saya naruh anak saya di situ, Bang. Digeletakin istirahat Geletakin lah, lah, iya. istirahat dulu ya deh, Bunda pegel, saya bilang gitu. Naruh lah barang di situ gitu. Ternyata yang gubuk itu saya tiduran di atas makam Oke, sebenarnya. berarti itu Kadesi kayak seakan-kan korban maps nih. Kan kadang Iya. ada error, kan pasti korban gitu maps. lah. Awalnya sih maps Ya gitu. kadang Tapi nggak ada sinyal kan, tapi nggak nggak tahu ada sinyal. kemana-mana. Tapi pas kita habis ngelewatin itu, karena memang nggak ada sinyal juga bener, Bang. Terus itu benar-benar langsung mati. Kita berdasarkan Feeling aja. feeling aja yuk lewat sini nih kayaknya nih mungkin bisa, nanti kalau memang ini kita tanya-tanya sama warga sekitar, kita bilang gitu. Nah, ini untuk yang mudik, biasanya kalau kita nge-maps ke tujuan kita, ke kampung halaman kita, terutama ya kendaraan motor ataupun mobil, untuk hindari macet kan biasanya maps itu ngarahin ke jalan yang nggak macet, walaupun Iya. itu jalannya jauh. Meskipun itu pelosok-pelosok Iya ya kan pasti kan sebenarnya. kayak gitu kan. Kalau bisa sih ya namanya macet ya namanya mudik, orang pada pulang kampung semua. Iya benar, itulah Gitu. sensasinya lah ya. Kan ada juga beberapa kejadian kalau nggak salah di tahun lalu atau tahun berapa itu untuk ngindarin macet banyak mobil yang kejebak tuh kalau nggak Iya, salah dia tuh lewat sawah atau hutan-hutan apa ternyata jalannya tuh jalan rusak. Iya, korban maps lah ya jadi. Ya gitu kan jatuh. ya itu maps itu ngarahin yang yang nggak macet kan Iya, pasti kan ini betul. jalan pintas dan lain-lain kita ngikutin sedangkan kita setahun belum tentu lewat situ. Iya benar. Jadi jalannya yang pasti-pasti aja yang teman-teman semua tahu yang sering dilewatin. Betul. Gitu ya Kak? Iya, gitu. Itu. Oke. Nah, terus kemudian tuh dikasih daun. Sama warga sekitar. Tadi daunnya kayak daun apa? Kayak daun sirih, tapi saya nggak tahu entah itu memang sirih atau apa, karena saya kan nggak tahu jenis daun juga ya, Bang. Itu dibuntel sama kayak benang gitu, Bang. Oh, Gitu. kayak benang. Tapi di dalam daun itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sih. Cuma daun doang kayak diikat udah. Karena saya nggak buka-buka juga. Pikir saya memang itu udah buat dibilang buat jagaan neng di jalan katanya. Mungkin saya berpikir oh ya udahlah, saya memang yang terbaik lah gitu. Nah, Semoga terus kemudian nyampe rumah juga daunnya nggak berubah. Nggak berubah daun itu. Oke. Cuman paling layu doang sih kalau Layu, kering. berarti udah kayak kering daun-daun gitu. seger gitu ya, Iya, baru daun kita seger petik. gitu. Nah, kayak gitu tuh daunnya. Iya kayak gitu. Oke, nggak Kering lah berubah jadi apa kan? Enggak. Oke. Tapi yang jadi ini tuh, yang itu sih, yang jajanan itu sih. Ciloknya bener rasa cilok, apa rasa seblak gitu di mulut? Apa? Cilok, rasa cilok. Takutnya kan bukan rasa cilok. Kita beli cilok namanya di dimensi lain ya kan? Kang Bang beli cilok 2.000 gitu kan. Kalau kayak minuman itu kan langsung saya ngehnya, emang awal beli itu kan kayak botol kemasan biasa kan yang biru gitu ya Bang ya. Pas saya sesudah ngeh gitu mungkin udah sadar. Itu gitu apa namanya? Yang kayak kemasan lawas. Yang gitu tahun lalu, yang tahun udah keluaran tahun kapan. Tapi ciloknya enak Kak. Kita ngomongin cilok Kerasa daging sih. Itu kerasnya cuma hanya daging amis gitu Bang. Daging banget lah ya. Daging banget, amis Jangan lagi. itu nikus banget tuh daging tikus. Nikus banget rasanya. Tapi maksudnya kan biasanya kan rata-rata tuh orang yang masuk ke dimensi lain katanya gitu kan. Kita beli apa, menurut pandangan kita apa, ketika kita keluar dari dimensi itu, nah berubah. Tadi kan botol minum. Iya itu berubah. Ciloknya Karena abis di tempat itu Bang, nggak sampai ke itu gitu. Tapi saya ngomong sama suami, tapi ini bener-bener kerasa daging banget lah ya. daging banget, udah gitu amis gitu, kok amis banget. Juicy gitu. Iya kayak gitu. Jangan-jangan cilok. Oh iya. Nggak tahu apa sih saya makan itu nggak tahu sih. Oke, tapi kan gini, orang kan beli nih, kakak kan beli.
Nah, pakai duit dong. Mm-mm. Uang pas apa ada uang kembalian? Pas, posisinya waktu itu pas karena saya cuma nanya, itu nggak dijawab bang sama pedagangnya. Cilok paling goceng gitu Iya, kan? saya Porsiannya. Pak, Mang, saya ngomongnya ke Mang, kalau di Sunda itu kan Mang ya. Mang, cilok ya, kata saya bilang gitu. Cuma dia nunduk ngelayanin gitu bang. Ngelayanin kayak ngebungkusin 5.000 ya Mang. Diem. Saya bilang, biasanya kalau pada ngelayain ya, saya bilang, makasih ya Mang. Iya Neng, sama-sama atau gimana. Ini nggak ada. Monoton banget bang, nggak ada. Kan logikanya mungkin penjual itu lagi capek. Iya, saya bilang, kan ngantuk. Ini sampai saya ngomong sama suami gini, jutek banget sih yang jual. Nggak ada ramah-ramahnya. Dagang kayak gitu ntar lama-lama nggak ada yang pembeli. Udah saya sempat ngomong gitu kan. Terus kata suami, ya udahlah biarin, kamu lagi kepo banget nih gitu sama suami. Iya. Ternyata memang itu datar banget sih, pucat banget, sampai saya ngomong gitu, oh mungkin abangnya kelelahan. Saya sempat mikir positif lah ya. Mungkin abangnya kelelahan. Begitu juga pas saya beli minum itu bang, ekspresinya tuh bener-bener sama, datar kayak gitu. Sama kayak Kang Cilok itu. Iya. Cuman nunjukin ekspresi. Berapa mang aquanya? Nunjukin gerakan 4 tangan gitu dong. Gini doang. Mungkin apa nggak ngerti bahasa saya, bahasa Jakarta, entah saya juga nggak ngerti bahasa dia. Iya. Tapi emang itu bener-bener kayak nggak ada ekspresi apapun. Nah pas lewat jalur itu berarti nggak ada kayak motor, mobil lain, nggak ada ya? Ada. Tetap ada, kayak ada? Ada, kayak ada. Ya itu saya bilang, ada kayak ada acara hajatan, rame, ada aktivitas, ada warga nyawer, ada warga apalah, aktivitas kayak kondangan gitu bang. Untungnya nggak ini, Desi masih bisa keluar. Ya itu coba yang lo kalau kagak. Itu makanya si Om bilang, untung kamu bisa ya nyampe ya, alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Mungkin karena memang dibekelin sama si ibu itu daun itu bang. Saya juga nggak tahu, Allah alam sih ya, karena kita kan juga milik Allah lah ya gitu ya. Jadi poinnya sebenarnya tadi kalau untuk mudik, kalau apalagi biasanya kan yang naik motor tuh enakan malam karena nggak panas. Iya, malam. Tetap masih bisa besoknya puasa juga. Jadi usahakan kalau di tempat-tempat yang sekiranya gelap, yang sekiranya sepi, usahakan ada barengan. Iya, betul. Gitu kan ya? Iya, gitu. Emang kan namanya mudik pasti ada aja, tapi kan ketika udah masuk ke mana-mana kan pemudik itu kan mencar kan, tujuannya nggak satu, cuma titik itu doang. Usahakan ada barangannya, pakai ada mobil ikutin di belakangnya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di tindak kejahatan gitu loh. Namanya kan bawa grembolan, uang THR cair, bawa sarung, bawa kongguan, ya kan? Takutnya gitu loh Kak, ya kan? Betul. Oke. Tapi kalau kita memang mau ngelewatin jalanan sepi, kalau kita ragu, lebih baik kita mending nggak usah, istirahat aja di tempat yang ramai, dan besok paginya baru kita melanjutkan lagi. Iya, gitu. tapi istirahatnya yang memang ya tadi rame, terus kemudian apa namanya ada yang jagain motor kita kan, gitu. Kitanya pas bangun motor kita nggak ada, sama grembol-grembolannya kan. Nggak bisa mudik lah kayak gitu. Mudik bisa, tapi pas nyampe rumah diusir, bawa apa kamu? Tahun cuma pulang sekali doang pas lebaran, bawa badan doang lah ya. Kita kan gitu. Mana ininya gitu ya kan? Mana kaleng kongguannya? Nggak lucu kalau bilang kita kerampokan apa kebegal apa kan lucu banget kan. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua ya, kisah dari Kak Desi untuk jadikan pelajaran, diambil baiknya gitu kan. Tapi sebelum ditutup nih Kak videonya, kira-kira Kak Desi punya pesan ini untuk teman-teman semua yang mungkin dalam waktu dekat ini mau mudik juga gitu. Pesan dari saya sih satu, buat teman-teman mudik ya, apalagi kendaraan bermotor ya Bang ya. Satu, kalau berhenti di tempat singgah itu, di tempat yang sepi, jangan sekali-kali ngambil apapun itu yang bukan milik kita. Karena kalau memang bukan milik kita, memang itu nggak bagus sih hasilnya Kak ya. Pasti ada aja kendalanya. Dan satu, utamakan keselamatan dan tenaga yang fit gitu Bang. Terus sama, kalau memang kira-kira kita tahu tempat itu bahkan kita ngelewatin tempat yang rawan atau sepi, alangkah baiknya kita untuk beristirahat dulu. Iya. Gitu. Itu aja sih pesan-pesan dari saya Bang. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pesan yang disampaikan dan juga kisah yang dialami oleh Kak Desi beserta suaminya. Alhamdulillahnya bisa lebaran, bisa pulang juga. Iya, meskipun banyak kendala. Meskipun balik lagi ke Cianjur, mudik 2 kali.
Mudik Iya, balik, bener. mudik lagi tuh. Capek banget sih Balik sebenarnya. lagi ya, harus balik. Mudik kuadrat, balik kuadrat. Oke, ya wis. Kita doakan semoga Kak Desi ini sehat selalu Kak ya. Amin, Panjang amin, Kak. umur, Amin. lancar rezekinya Kak. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Kak Desi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau mudik ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Desi, terima kasih banyak ya. Selamat beristirahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bungkus.